Anda kembali di Kabar Siang pemirsa, suasana stasiun Pasar Senen jelang penerapan PSBB total di DKI Jakarta masih berjalan normal. Belum ada perubahan perjalanan kereta, namun pembatasan kapasitas penumpang kereta masih diterapkan. Untuk informasi selengkapnya, berikut laporan Desti Kusumo dan juru kamera Agung Setia dari stasiun Pasar Senen. Ya pemirsa, jelang penerapan kembali PSBB total di DKI Jakarta, perjalanan kereta api jarak jauh dari stasiun Pasar Senen ini belum ada perubahan. Hari ini berdasarkan informasi yang kami terima, ada sekitar 8 kereta api yang berangkat dari stasiun Pasar Senen menuju ke sejumlah daerah mulai dari tujuan ke Yogyakarta, Jawa Tengah hingga ke Jawa Timur. Memang ini kondisinya belum kembali normal karena memang biasanya dalam kondisi normal sebelum pandemi ini untuk kereta api yang berangkat dari stasiun Pasar Senen ini berjumlah sekitar 27 kereta api per harinya. Dan kalau kami pantau memang kondisi pada siang hari ini juga untuk arus calon penumpang yang berangkat dari stasiun Pasar Senen ini bisa terbilang ramai, namun ini kondisinya cukup normal. Apalagi ini merupakan akhir pekan. Kami melihat tadi sejumlah antrian penumpang yang akan menuju ke peron untuk menunggu datangnya kereta api, dan kami tadi juga melihat adanya antrian dari calon penumpang yang melakukan rapid test di stasiun Pasar Senen. Memang PT Kereta Api sendiri hingga saat ini telah melakukan pembatasan selama pandemi COVID-19, mulai dari kapasitas penumpang yang ada di kereta api ini hanya sekitar 70% saja, dan protokol kesehatan ini masih terus diterapkan. Mulai dari pengecekan suhu tubuh penumpang dan pengecekan suhu tubuh penumpang selama perjalanan di kereta api selama 3 jam sekali. Dan juga penumpang ini diharuskan untuk memberikan surat bebas COVID-19, namun jika saat sebelum keberangkatan surat bebas COVID-19 tersebut belum dipegang oleh calon penumpang bisa melakukan rapid test ini di stasiun Pasar Senen, karena di stasiun Pasar Senen ini menyediakan rapid test seharga Rp85.000 bagi calon penumpang. Namun tentu bagi calon penumpang yang akan melakukan rapid test di stasiun Pasar Senen ini paling lambat harus melakukannya 3 jam sebelum keberangkatan. Dan memang dengan adanya rencana PSBB total kembali di DKI Jakarta, PT KAI belum melakukan perubahan sama sekali, namun akan dilakukan komunikasi lebih lanjut apakah nanti ada perubahan-perubahan ataupun pembatasan-pembatasan yang harus dilakukan oleh PT KAI. Namun tentu jika nanti ada perubahan-perubahan, PT KAI akan langsung memberikannya ataupun memberikan informasi kepada masyarakat. Sementara demikian dari stasiun Pasar Senen, Desti Kusumo, Agung TV One mengabarkan. Pemirsa, peningkatan jumlah penumpang di Bandara Soekarno-Hatta terjadi menjelang pemberlakuan kembali pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di DKI Jakarta besok. Sejumlah calon penumpang mengaku meninggalkan Jakarta lantaran khawatir peraturan penerbangan akan diperketat selama masa PSBB. Sejak pagi, Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten dipadati calon penumpang yang hendak meninggalkan ibu kota DKI Jakarta. Peningkatan jumlah penumpang di bandara ini ditengarai terjadi menyusul rencana pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan menerapkan kembali pembatasan sosial berskala besar atau PSBB secara total pada 14 September 2020 besok. Dari Jakarta sementara dan berhubung pelaksanaan kuliah juga masih online dan berhubung saya masih mahasiswa, jadi saya memanfaatkan momen ini untuk pulang seperti itu. Apalagi ini kan kita keluar daerah, mungkin saya nggak tahu berapa hari, apakah nanti ada beda lagi saya baliknya, apakah harus ketahan lagi di sana, seperti teman saya pernah itu waktu itu ketahan. Takutnya seperti itu aja, takutnya tambah ribet aja. Sementara itu, otoritas Bandara Soekarno-Hatta akan kembali menggunakan alat pendeteksi suhu tubuh di terminal domestik sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19 selain tetap memperketat aturan protokol kesehatan. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di Bandara Suta jelang rencana penerapan PSBB total besok, kita akan segera bergabung dengan Ahir Nasution.
Akhir, selamat siang. Seperti apa peningkatan jumlah penumpang berdasarkan pantauan Anda di Bandara Suta? Ya, Rizky, pantauan kami di Bandara Suta jelang ditetapkannya pembatasan sosial berskala besar secara penuh oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada esok hari di Bandara Suta. Memang pada hari Minggu memang ada kenaikan yang memang tidak terlalu signifikan, memang cukup ramai namun tidak terlalu signifikan. Memang ada beberapa penumpang yang memang pada hari ini meninggalkan Jakarta karena memang dikhawatirkan bahwa dalam keputusan yang akan dibuat oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menyulitkan mereka untuk mengakses keluar masuk daerah di Jakarta. Namun kalau kami lihat dari data yang disampaikan oleh Direktur Utama Angkasa Pura II Muhammad Awaludin mengatakan bahwa di bulan September ini rata-rata di Bandara Soekarno-Hatta perharinya ada sekitar 38.000 penumpang yang berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta. Dan kalau kita lihat memang 38.000 itu masih berada di bawah ambang batas yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, yaitu 50% dari kapasitas. 38.000 itu masih berada di sekitaran 35% kapasitas bandara dalam masa aturan di PSBB transisi itu. Sementara dari pihak pengelola bandara sendiri jelang ditetapkannya PSBB kembali oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa siap mendukung dan akan meningkatkan pemeriksaan kesehatan maupun protokol-protokol kesehatan yang ada di bandara, seperti mengaktifkan kembali terminal atau pengecekan suhu tubuh thermal scanner yang ada di terminal domestik ini. Tempat kami mengabarkan akan dipasang kembali. Kami lihat tadi memang sudah dipasang dan juga akan fokus pada touchless atau meminimalisir sentuhan pada fasilitas-fasilitas yang ada di bandara seperti di toilet maupun dan di lift seperti itu. Sementara kalau kita lihat memang di Bandara Soekarno-Hatta dari juga informasi yang kami himpun dari Direktur Utama Angkasa Pura II mengatakan bahwa Bandara Soekarno-Hatta patuh pada regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat seperti Surat Edaran Gugus Tugas nomor 9 tahun 2020 maupun Peraturan Menteri Perhubungan nomor 41 tahun 2020 tentang pengendalian keberangkatan dengan menggunakan transportasi udara, di mana saat ini Bandara Soekarno-Hatta masih memenuhi, masih layak atau masih di ambang batas yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, baik itu dari kapasitas bandara maupun dari kapasitas pesawat, di mana kalau kita lihat dari kapasitas pesawat saat ini di Bandara Soekarno-Hatta masih berada di kisaran antara 52 sampai 54% load factor, di mana dalam aturan tersebut pemerintah pusat mewajibkan load factor atau tingkat okupansi di bandara itu berada di sekitaran 70%. Nah, meskipun begitu memang menarik untuk ditunggu bagaimana nanti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam pengumumannya yang akan dilaksanakan pada siang ini, apakah akan ditetapkan kembali surat izin keluar masuk bagi masyarakat yang akan berkunjung ke Jakarta, di mana pada awal April lalu memang surat izin tersebut menjadi salah satu syarat bagi para penumpang yang akan memasuki Jakarta sebagai syarat wajib bagi para penumpang yang dari luar daerah. Nah, jika ini ditetapkan maka memang kemungkinan akan berpengaruh pada jumlah penumpang yang berangkat maupun yang datang dari Bandara Soekarno-Hatta. Kalau kami lihat dari sekarang ini di Terminal 2 merupakan terminal domestik, saat ini masih berlangsung dengan normal dan juga berlangsung dengan lancar, di mana penumpang yang datang di Bandara Soekarno-Hatta diperiksa seluruh dokumen kesehatannya, baik itu surat bebas COVID, rapid test, dan juga dicek suhu tubuh yang ada seperti yang Anda lihat di belakang saya ini. Untuk sementara demikian, Rizky, kami kembalikan ke Anda di studio. Terima kasih, Akhir Nasution melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.